Pernahkah kalian berjalan di tengah hutan tropis yang lebat, dan tiba-tiba bulu kuduk kalian berdiri karena merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasi dari balik semak belukar? Kalian mungkin berpikir itu hantu, makan, atau babi hutan. Tapi bagaimana jika aku memberitahu kalian bahwa yang sedang menatap kalian itu adalah manusia, bukan manusia seperti kita, melainkan saudara jauh dari pohon evolusi purba yang tingginya hanya 1 meter, tubuhnya ditutupi bulu lebat, dan berjalan tegak dengan 2 kaki. Selama ini buku biologi di sekolah mengajarkan bahwa Homo sapiens, spesies kita, telah memenangkan seleksi alam dan menjadi satu-satunya manusia yang tersisa di muka bumi. Tapi sebuah penemuan di gua, terpencil di Nusa Tenggara Timur, menghancurkan kesombongan teori tersebut. Para ilmuwan bule mengatakan, makhluk kerdil ini sudah punah puluhan ribu tahun lalu. Namun, penduduk lokal justru tertawa sinis mendengarnya, karena bagi mereka, makhluk ini bukan fosil berdebu di museum. Mereka menyebutnya Ebu Gogo, dan beberapa warga berani bersumpah bahwa tetangga purba kita ini masih hidup bersembunyi di sudut tergelap hutan pedalaman. Bagian 1. Mengguncang teori Darwin. Kenapa misteri ini adalah salah satu rahasia terbesar yang berusaha ditekan oleh sains arus utama? Karena jika terbukti benar bahwa ada spesies manusia lain yang masih bernapas detik ini di wilayah Indonesia, maka seluruh buku sejarah evolusi Charles Darwin yang ada di perpustakaan dunia harus dibakar dan ditulis ulang. Kita sedang tidak membicarakan monster mistis seperti Bigfoot atau Yeti yang cuma terekam kamera buram. Kita berbicara tentang sebuah ras makhluk nyata yang tengkorak dan tulang belulangnya benar-benar ditemukan dan diteliti di laboratorium. Ini adalah tentang krisis identitas kemanusiaan kita. Kalau kalian menutup video ini sekarang, kalian akan tetap hidup dalam ilusi bahwa manusia modern adalah puncak dari segalanya. Tapi kalau kalian berani bertahan sampai akhir, aku akan membongkar penelitian terlarang dari seorang antropolog barat yang justru membelot dari teman-temannya sesama ilmuwan, dan membenarkan bahwa Ibu Gogo benar-benar masih hidup di era kakek nenek kita. Siapkan pikiran kalian, karena batas antara mitos gaib dan fakta sains akan segera hancur berantakan. Bagian 2. Penemuan Gua Liang Bua. Mari kita mulai investigasi ini dengan fakta ilmiah yang tak terbantahkan. Tahun 2003, dunia ilmu pengetahuan global mengalami gempa bumi. Sebuah tim arkeolog gabungan dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Sutikna bersama ilmuwan Australia Profesor Mike Morwood melakukan penggalian di sebuah gua kapur bernama Liang Bua di Pulau Flores. Di kedalaman 6 meter, mereka menemukan sesuatu yang membuat rahang para ilmuwan dunia jatuh ke lantai. Sebuah tengkorak utuh berukuran sangat kecil, beserta sisa-sisa tulang kerangka. Awalnya mereka mengira itu tulang anak kecil, tapi setelah diteliti, anatomi giginya, itu adalah manusia dewasa. Tinggi maksimalnya hanya sekitar 106 cm. Spesies ini kemudian secara resmi diberi nama Homo floresiensis, atau media dunia memberinya julukan keren, The Hobbit. Para ahli paleontologi kebingungan, bagaimana mungkin ada manusia kerdil dengan volume otak sekecil jeruk bali, tapi bisa membuat peralatan batu yang tajam dan berburu gajah purba stegodon? Bukti karbon awal menyatakan mereka punah sekitar 12.000 tahun lalu. Ilmuwan dunia puas dengan angka itu. Kasus ditutup, tapi disinilah kejutan mengerikannya muncul. Ketika kabar penemuan fosil manusia kerdil ini sampai ke telinga suku-suku lokal di pedalaman Flores, seperti suku Lio dan Nagekeo, warga lokal tidak terkejut sama sekali. Mereka melihat sketsa ilmuwan dan berkata, "Oh, itu bukan penemuan baru, itu Ebu Gogo. Nenek kami sering bentrok dengan mereka dulu." Dan ketika warga mulai menceritakan detail fisik Ebu Gogo, para ilmuwan langsung terdiam pucat. Bagian 3. Bukti lapis 1, sinkronisasi yang mengerikan. Mari kita bedah anatomi dari kesaksian warga lokal yang menjadi bukti lapis pertama investigasi ini. Dalam bahasa daerah Nagekeo, Ebu berarti nenek moyang, dan Gogo berarti pemakan segala. Penduduk mendeskripsikan makhluk ini sebagai manusia hutan liar setinggi pinggang orang dewasa.
Tubuh mereka ditutupi rambut pendek yang lebat. Wajah mereka lebar, dengan dahi yang sangat landai, hidung pesek, perut buncit, dan rahang yang menonjol ke depan. Lengan mereka dideskripsikan lebih panjang dari manusia normal, dan mereka berjalan tertatih-tatih. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kalau kalian bawa rekaman cerita rakyat ini ke laboratorium forensik manapun, hasilnya akan 100% cocok secara presisi dengan rekonstruksi tulang kerangka fosil liang buah. Pertanyaan logisnya, bagaimana mungkin penduduk desa terpencil yang tidak punya akses ke jurnal ilmiah, tidak pernah belajar ilmu paleontologi anatomi, apalagi pakai mikroskop, bisa mendeskripsikan struktur fisik manusia purba secara sangat spesifik puluhan tahun sebelum fosilnya diangkat dari dalam tanah? Ini tidak mungkin sebuah kebetulan mitologi. Ini adalah bukti memori visual. Warga lokal benar-benar pernah melihat makhluk ini dengan mata kepala mereka sendiri secara berulang-ulang dan menyimpannya ke dalam ingatan sejarah lisan mereka. Dan bukti kedua dari sinkronisasi ini lebih gila lagi. Berdasarkan pemindaian 3D pada rongga otak tengkorak Hobbit Flores, para ahli biologi evolusi menyimpulkan bahwa bagian otak yang mengatur fungsi bahasa mereka tidak berkembang. Artinya, mereka tidak bisa berbicara bahasa kompleks layaknya Homo sapiens. Sekarang mari kita lihat apa kata legenda lokal. Warga suku Nage menceritakan bahwa Ebu Gogo tidak memiliki bahasa. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan suara gumaman, bisikan, atau pekikan yang melengking. Namun, mereka sangat pandai membeo. Ketika warga manusia sedang berbicara di ladang, makhluk kerdil yang bersembunyi di balik semak-semak sering menirukan kata-kata warga seperti gema. Fakta neurologi fosil dan kesaksian folklor pedalaman ini bagaikan kunci dan gembok yang menyatu sempurna. Namun, jika mereka memang hidup berdampingan dengan penduduk desa, kemana perginya kawanan makhluk ini sekarang? Mengapa kita tidak melihat mereka berlarian di pinggir jalan raya Flores hari ini? Disinilah eskalasi ceritanya berubah menjadi narasi tentang genosida purba. Bagian 4. Genosida di Gua Uachua. Folklor lokal Flores tidak hanya mencatat bagaimana bentuk Ebu Gogo, tapi juga merekam sejarah kelam konflik antara kita dan mereka. Menurut cerita turun-temurun, awalnya manusia warga desa dan Ebu Gogo hidup berdampingan dengan toleransi yang tipis. Makhluk kerdil ini sering muncul dari hutan ke area perkampungan. Karena ukuran tubuhnya kecil dan perilakunya primitif, warga lokal pada awalnya merasa kasihan dan sering memberi mereka sisa-sisa hasil panen. Namun, seiring bertambahnya populasi, Ebu Gogo mulai menjadi ancaman nyata. Rasa lapar membuat mereka beringas. Mereka mulai merampok kebun secara brutal, mencuri anjing peliharaan, babi, hingga yang paling mengerikan, menculik bayi manusia, untuk dimakan mentah-mentah. Gogo, alias si pemakan segala. Puncaknya, kesabaran warga habis. Mereka merencanakan sebuah pemusnahan massal. Warga desa melacak jejak kaki para Ebu Gogo hingga ke sebuah gua persembunyian utama mereka yang bernama Gua Uachua di malam hari. Ketika kawanan manusia kerdil itu sedang tertidur lelap di dasar gua, warga memasukkan bertenton serat ijuk, pohon aren dan kayu kering ke mulut gua, lalu membakarnya. Asap tebal beracun memenuhi rongga gua. Teriakan melengking terdengar dari dalam. Hampir seluruh koloni Ebu Gogo tewas malam itu dalam tragedi pembantaian antar spesies. Namun, legenda menyebutkan bahwa ada sepasang Ebu Gogo jantan dan betina yang berhasil lolos ke dalam hutan pegunungan yang lebih lebat. Sejarah kelam ini diperkirakan terjadi pada tahun 1700-an, atau sekitar 300 tahun yang lalu. Bukan 50.000 tahun seperti klaim ilmuwan. Jika sisa-sisa makhluk ini lari ke dalam pedalaman hutan Gunung Ineri yang luasnya ribuan hektar dan belum sepenuhnya terjamah hingga detik ini, apakah mungkin keturunan mereka masih bertahan hidup? Untuk menjawabnya, kita harus mendengarkan satu antropolog pemberani yang mempertaruhkan karir akademiknya demi membuktikan bahwa hantu berbulu ini belum punah. Tapi sebelum masuk ke kesaksian para saksi mata, mari kita jernihkan pikiran dengan analogi sederhana ini. Bagian 5. Analogi harimau Jawa. Coba posisikan diri kalian sebagai seorang penduduk desa yang tinggal tepat di pinggiran hutan lebat Pulau Jawa. Suatu pagi, kalian pergi ke ladang dan dengan mata kepala sendiri, dari jarak 10 meter, kalian melihat seekor kucing raksasa belang-belang
sedang memakan bangkai ayam. Kalian sangat yakin itu adalah harimau Jawa. Kalian berlari ke kota, melaporkan hal itu ke profesor di universitas. Tapi apa jawaban sang profesor? Dia menertawakan kalian sambil membuka buku tebalnya. Maaf Pak, secara sains, harimau Jawa sudah dinyatakan punah tahun 1980-an. Anda pasti cuma salah lihat babi hutan atau macan tutul berpenyakit. Kalian tidak punya kamera. Kalian tidak bisa menangkap harimau itu hidup-hidup. Tapi kalian tahu apa yang mata kalian lihat. Apakah kegagalan ilmuwan kota dalam memotret hewan tersebut secara otomatis membuat realita yang kalian lihat menjadi sebuah dongeng? Tentu tidak. Sains seringkali keliru karena mereka menuntut bangkai fisik di atas meja operasi, sementara alam liar terlalu luas untuk tunduk pada prosedur laboratorium. Pegang logika arogansi sains ini kuat-kuat. Karena inilah akar dari perseteruan terbesar di pedalaman Flores. Bagian 6. Bukti terdalam, tambah counter argumen. Pemberontakan sang antropolog. Sekarang kita masuk ke jantung konspirasi ilmiah ini. Sosok pentingnya adalah Dr. Gregory Forth, seorang pakar antropologi dari Universitas Alberta, Kanada, berbeda dengan ilmuwan lain yang cuma datang ke Flores sebentar untuk menggali tanah. Dr. Forth telah hidup berbaur dengan masyarakat suku Lio di Flores selama lebih dari 3 dekade. Awalnya, ia menganggap cerita tentang manusia kera ini sekadar mitologi agraris. Namun, di tahun 2022, ia menerbitkan buku Between Ape and Human yang meledak di kalangan akademisi. Mengapa? Karena Dr. Forth mengumpulkan wawancara langsung dari lebih dari 30 saksi mata yang masih hidup, mulai dari petani biasa, pemburu, hingga kepala suku. Mereka semua tidak sedang menceritakan dongeng nenek moyang. Mereka melaporkan kesaksian melihat langsung hominin berbulu, tanpa ekor, berjalan 2 kaki, dengan tinggi sebahu. Di akhir abad ke-20 dan awal tahun 2000-an, ada satu laporan yang menyebutkan seorang warga menemukan bangkai makhluk aneh dengan ciri mirip abu gogo di hutan. Tapi karena bingung dan mengira itu adalah wujud manusia yang dikutuk gaib, warga tersebut membuangnya karena takut pamali. Dr. Gregory Forth menyimpulkan bahwa Homo floresiensis atau spesies kerabat dekatnya secara rasional masih selamat dan bersembunyi di pedalaman hutan tropis yang lebat dan sulit ditembus. Tapi tunggu, kita tidak bisa menelan ini mentah-mentah tanpa menghadirkan bantahan atau counter-argumen dari para raksasa sains arus utama. Para pakar paleontologi seperti John Hawkes menolak keras klaim Dr. Forth. Arus utama memiliki 3 peluru bantahan. Pertama, penelitian karbon dating terbaru di Liang Bua merevisi umur fosil Hobbit dari 12.000 menjadi 50.000 tahun. Rentang waktu itu terlalu jauh untuk ditarik ke era modern. Kedua, wilayah daratan Pulau Flores terlalu kecil untuk menyembunyikan populasi spesies primata besar. Secara biologis, sebuah ras butuh ratusan individu untuk kawin silang agar tidak punah, dan mustahil ratusan makhluk kerdil ini tidak meninggalkan jejak, seperti feses kotoran, sarang, atau tulang baru yang bisa ditemukan ahli biologi. Ketiga, ingatan kolektif warga seringkali terdistorsi. Sains menganggap makhluk yang dilihat warga hanyalah kera ekor panjang mekak yang sedang berjalan dengan 2 kaki karena sakit atau mencari makan, lalu ditambahkan bumbu-bumbu horor ke dalamnya. Kedengarannya masuk akal secara akademis. Namun, mari kita bongkar kelemahan argumentasi ini. Jika itu hanya kera ekor panjang yang biasa dilihat warga sejak kecil, mengapa warga pedalaman membedakan kosakata antara kera dan ebu gogo? Mereka sangat tahu mana yang monyet pohon dan mana yang berjalan tegak menyusuri tanah. Lalu soal pulau yang terlalu kecil, kalian harus melihat sendiri topografi Flores. Pulau ini tidak datar seperti lapangan bola. Ini adalah hamparan pegunungan vulkanik tajam, jurang-jurang dalam, dan hutan hujan tropis yang sangat sulit ditembus radar maupun satelit. Jangankan makhluk hidup seukuran bocah yang ahli bersembunyi, helikopter jatuh di Papua, atau pegunungan timur saja, seringkali tidak bisa ditemukan selama berbulan-bulan. Apakah kita benar-benar yakin telah menyisir setiap inci gua dan lubang tanah di pulau itu? Sains modern sangat arogan dengan menuntut spesimen hidup. Padahal, dunia biologi sudah puluhan kali dipermalukan. Ikan purba silekens dianggap sudah punah 66 juta tahun lalu bersama dinosaurus. Ternyata,
tahun 1938, ditemukan berenang santai di pasar ikan. Jika ikan dari zaman prasejarah saja bisa mengelabui sains selama puluhan juta tahun, mengapa saudara evolusi kita yang punya akal cerdas untuk bersembunyi dari perburuan manusia tidak bisa melakukannya? Bagian 7. Penutup. Kita yang menjadi monster. Jadi, di manakah kebenaran itu berada? Apakah Homo floresiensis sudah menjadi fosil bisu yang hanya pantas terkurung di dalam etalase kaca Museum Jakarta? Ataukah mereka, para ebu gogo yang selamat dari asap pembantaian ratusan tahun lalu, kini sedang memeluk lutut di sudut-sudut gua yang gelap, diam-diam mendengarkan suara gergaji mesin memotong hutan rumah mereka? Mungkin ironi terbesar dari misteri ini bukanlah apakah mereka masih hidup atau tidak. Ironi terbesarnya adalah siapa monster sebenarnya di pulau itu. Kita dengan bangga menyebut spesies kita Homo sapiens, manusia yang bijaksana. Tapi sejarah Flores merekam bahwa saat ada kerabat evolusi lain yang meminta ruang hidup, manusia bijaksana ini meresponsnya dengan api dan pembantaian demi ambisi menguasai seluruh puncak rantai makanan. Bisa jadi, keengganan mereka untuk muncul bukan karena mereka tidak ada. Mereka tidak mau keluar dari persembunyian karena memori leluhur mereka merekam bahwa setiap kali mereka bertemu dengan manusia tinggi, berkulit mulus seperti kita, yang datang hanyalah kematian. Malam ini, cobalah berdiri di depan cermin. Tatap diri kalian sendiri. Kita mungkin merasa kesepian sebagai satu-satunya spesies manusia di alam semesta. Tapi di suatu tempat di kegelapan hutan timur Nusantara, sepasang mata bulat dengan dahi landai mungkin sedang mengintip dari balik daun, menahan napas, dan berharap peradaban arogan kita tidak pernah menemukan mereka lagi. Tetap waspada, jaga akal sehat kalian, dan jangan pernah meremehkan memori para leluhur. Sampai kita bertemu di investigasi selanjutnya.